praise the Lord? If you're ready, say amen. Come on, let us rejoice in the Lord, amen. Come on, everybody, clap your hands. Everybody sing it with me, okay? 1, 2, 1, 2, 3. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say. Come on, everybody, clap your hands. Sing, come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that men would praise Him. Oh, that men would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, sing rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say. Come on, everybody, let's sing the song from the beginning again. Let us sing, come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that men would praise Him. Oh, that men would praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, sing rejoice in the Lord always, and again I say, sing rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, Masih dalam posisi berdiri, mari kita mengangkat tangan dan menyembah Tuhan kita yang baik. Come on, sing this song with me, because He is good. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are.
lift your hands. Lift your hands and sing, Lord. Thank you, Jesus, for all that you've done for me. Thank you, Jesus, for being my provider. Thank you, Jesus, for always being beside me. Thank you, Jesus. I want to lift my hands and sing thank you because I appreciate you, Lord. I want to love like you, Lord. I know that there's no other love that will satisfy me, Lord. It is only your love that is true. Only your love that is sufficient for me. Come on, let's lift our hands. Take this time between you and the Lord and worship Him, for He has been so good to you.
Oke, teman-teman, dalam sebulan ini apa temanya? Stewardship. Dan hari ini Kak Felix kasih judulnya Stewards of God's Grace. Sudah bisa dibaca di belakang? Pernah gini nggak? Kalian dapat hadiah, bingung. Ada beberapa kali mungkin seringnya kalian dapat hadiah tuh seneng. Dapat hadiah, akhirnya dapat hadiah yang aku suka, aku bisa main jadinya, aku bisa telepon jadinya, aku bisa download apps yang aku perlukan dan lain-lain. Atau banyak hadiah yang mungkin aku pengen banget punya ini dari dulu. Senang pasti kan? Senang ya? Tapi pernah nggak kalian dapat hadiah terus bingung? Ini apaan sih? Buat apa? Gimana pakainya? Pernah? Tapi maksudnya gini, kita beberapa waktu gitu ya, beberapa waktu pernah kita punya hadiah, dapat hadiah tapi bingung mau pakainya. Ini untuk apa dan lain-lain. Nah, itu sama juga dengan kehidupan kita bahwa seringkali karunia yang Tuhan kasih, karunia rohani itu berupa hadiah dari Tuhan, tapi kita bingung ini apa sih? Buat apa sih? Gimana caranya sih? Dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita bayangkan tahu-tahu dapet apa ya contohnya? Misalkan dapat power bank deh. Kalian nggak tahu power bank, belum punya handphone dulu, terus power bank nggak tahu mau pakai apa, terus dipakainya buat ganjil pintu tahu-tahu gitu ya, karena saking nggak tahu mau pakainya buat apa gitu. Nah jadinya kan nggak sesuai apa yang ditetapkan. Nah kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, kalau bahasa Inggrisnya 1 Peter gitu ya. Kalian bisa baca Alkitabnya. Di sini ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, 11 bareng-bareng. Sepakat? Oke. 1 Petrus 4 ayat 7, silakan. Ayat 8. Ayat 9 silakan. Ayat 10, 1, 2, 3. Oke, ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Nah ayatnya kita coba bahas per ayat dulu gitu ya. Oke, tapi dengan judulnya saja teman-teman bisa tahu nggak judulnya apa tadi perikopnya? Di atas judul perikop tuh yang di atasnya ya, sebelum baca ayatnya. Apa? Hidup orang Kristen. Judul di atasnya, ayat 7 sampai 11-nya. Hidup orang Kristen. Benar semua di Alkitab itu tulisannya? Oke, hidup orang Kristen. Tapi kalau di Alkitab NIV gitu ya, living for God. Nah itu dari ayat 1-nya sampai ayat 11 itu living for God. Nah dari judulnya aja kita bisa tebak begini dulu. Kita coba bisa pikirkan lebih dulu ini dulu. Hidup orang Kristen. Orang Kristen itu siapa sih? Pengikut Kristus. Gitu ya? Bener ya? Bahwa ngomongin hidup orang Kristen itu siapa? Yang ngikutin Kristus, pengikut Kristus. Sampai sini ngerti? Jadi bukan cuma gini, Kristen itu cuma agama, bukan cuma agama. Iya, dalam keperluan administratifnya di Indonesia harus di KTP atau di kartu mahasiswa atau apapun itulah ada nama agamanya, kolomnya harus diisi. Tapi bukan sebatas agama. Oke, pengertian orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Kalau orang ngikutin Kristus pasti hidupnya untuk Kristus itu sendiri. Untuk Tuhan. Makanya jadinya satu kesatuan. Hidup orang Kristen atau living for God secara judul perikopnya. Sampai sini ngerti nggak? Masih ngikutin nggak? Masih ngikutin nggak? Oke. Jadi ngomong hidup orang Kristen, living for God. Jadi masuk dalam artian, oh iya, orang Kristen itu adalah orang-orang pengikut Kristus. Oh, pengikut Kristus pasti hidupnya untuk Kristus. Nah, ngomongin hidup orang Kristen, ada kata hidup orang Kristen. Berarti yang dibaca sama teman-teman tadi, hidup orang Kristen menggambarkan apa? Ciri-ciri bukan? Ya? Atau cara hidupnya. Nah, kenapa? Oke, ketika Kak Felix bisa bilang gini, hidup orang
Susah, kebayangannya apa? Nggak punya duit, terima kasih. Apalagi? Intinya bahasa ini, nggak punya uang. Rumahnya bagus apa jelek? Jangan-jangan nggak punya rumah malah nggak tempat tinggal. Makannya bisa enak apa enggak? Kemungkinan sering makannya nggak enak. Jadi kegambar gini, oh hidup orang susah, oh gambarnya tuh begini. Ketemu gambar-gambarannya. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Ketika judulnya hidup orang Kristen berarti menggambarkan, oh orang Kristen berarti begitu yang dibaca. Tadi kalian, sampai sini masih ikut? Oke. Nah, di ayat yang 7, tulisannya gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sama-sama bilang Kak Felix, sudah dekat. Segala sesuatu. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, tuh ada sambungannya, karena itu. Ya, karena itu. Oke. Hari ini hari Minggu, karena itu kamu ke gereja. Oke? Aku belum makan dari pagi sampai siang, karena itu makan. Ngerti gak maksudnya? Ya, ini udah pagi, kita harus pergi. Karena itu segera mandi dulu. Jangan langsung berangkat mandi belum langsung berangkat. Ya, mandi. Jadi ada karena itu, ada kata sambung di sana. Sehingga ngomongin, oh kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oh makanya kuasai dirimu. Petrus mengingatkan bahwa menguasai dirimu dan jadilah tenang. Kuasai dirimu sehingga menjadi tenang. Sehingga dapat berdoa. Tapi ingat ya, ada kata segala sesuatu. Oke, poinnya di sini segala sesuatu. Lalu ayat berikutnya. Tetapi yang terutama, kalau yang terutama itu apa? Kalau begitu ngomong yang terutama itu apa? Hah? Yang paling top, paling atas, paling utama. Nomor 1 pokoknya. Gitu ya, bener ya? Yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bilang sama-sama Kak Felix, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang gini. Hidup kita mengasihi seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain itu apa? Seorang akan yang lain itu apa? Mengasihi seorang akan yang lain. Mengasihi sesama artinya gini, saling mengasihi. Seorang yang ini, seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Nyambung terus. Akhirnya satu gedung atau satu ruangan ini dapat semua seorang akan yang lain. Sampai sini ngerti ya? Jadi mengasihi sungguh-sungguh. Ngomongin sungguh-sungguh bisa gini gak? Ini buat lo deh atau soalnya. Mana soalnya? Gitu gak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh gak gitu. Sungguh-sungguh tuh mengerjakan, oh iya, ayo, dah ini gue tolongin. Ayo, apa, bisa, gimana caranya? Apa yang aku bisa bantu? Bukan gini, bantuin lo lagi, capek banget gue bantu. Ngerti ya? Bayang kan? Sungguh-sungguh yang mana-mana yang enggak. Oke, lalu ayat selanjutnya bilang begini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ada kata yang terulang enggak? Sama ayat sebelumnya. Ayo coba ingat, tadi ada kata yang diulang enggak? Kalimat diulang enggak? Seorang akan yang lain. Pertama tadi bicara tentang apa? Kasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang kedua bilang apa? Kasih tumpangan tanpa sungut-sungut seorang yang akan yang lain. Ada sambungannya kan? Yang pertama mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang kedua apa? Beri tumpangan tanpa sungut-sungut seorang akan yang lain. Sampai ini kebayang gak? Ya, tapi ngomong ini berilah tumpangan bukan sekedar gini ya. Punya mobil, ada mau nebeng gak bareng pulang yuk. Bukan sebatas itu doang. Tapi maksudnya menunjukkan ya kepedulian gitu ya. Menunjukkan kepedulian. Sama-sama bilang Kak Felix, kepedulian. Ya, menunjukkan kepedulian seorang akan yang lain. Ya, jadi ngomongin tadi yang pertama ngomongin apa? Suruh apa? Mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Itu ya formatnya ya. Mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang kedua ngomongin apa? Memperdulikan tanpa sungut-sungut seorang akan yang lain. Polanya jelas kelihatan? Polanya kebayang gak polanya?
Gitu ya, mengasihi sungguh-sungguh satu dengan yang lain. Memperdulikan tanpa sungguh-sungguh satu dengan yang lain. Ngomongin sungguh-sungguh kayak apa? Misalkan disuruh minta tolong. Tolongin mama dong gini. Aku lagi deke. Akuin sih, tapi sambil kenapa aku sih? Aku lagi capek tahu gitu. Ya. Nah, tanpa sungut-sungut gitu. Nah, ayat selanjutnya. Coba, ada yang keulang lagi nggak kata-katanya? Tuh, ada katanya lagi tuh, seorang akan yang lain. Tapi diawali kalau tadi ngomongin mengasihi, memperdulikan. Yang ketiga ngomongin apa? Melayani. Dengan apa? Dengan karunia. Kalau tadi ngomongin yang pertama, mengasihi dengan terima kasih, sungguh-sungguh. Seorang akan yang lain. Yang kedua, memperdulikan tanpa sungut-sungut. Seorang akan yang lain. Yang ketiga, melayani dengan karunia yang Tuhan percayakan. Ya, seorang akan yang lain. Itu polanya tuh, 3 ayat ini polanya sama. Mengasihi, memperdulikan, dan melayani. Seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh, tanpa sungut-sungut, dengan kasih karunia, dengan karunia yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena tanpa karunia itu, bisa nggak kamu melayani orang yang kamu sebel? Bisa nggak? Bisa kamu mengasihi orang yang kamu sebel, bisa nggak? Susah, terima kasih buat kejujurannya. Bisa nggak kamu memperdulikan orang yang bikin jahat sama kamu, bisa nggak? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kayaknya nggak mungkin deh. Karena udah keburu sebel duluan. Tapi diingatkan gini, diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sehingga ini jadi judulnya tadi. Pengurus yang baik. Stewards dari kasih karunia Allah. God's grace. Jadi ngomongin pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 3 ini. Mereka yang mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang yang lain. Mereka yang memperdulikan tanpa sungut-sungut satu dengan yang lain. Mereka yang melayani dengan karunia yang Tuhan kasih satu dengan yang lain. Nah, ayat yang terakhir. Bukan berarti Kak Felix udahan. Jangan senang dulu. Ayat 11. Bilangnya apa? Jika ada orang yang bicara, baiklah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Oke, Kak Felix tanya. Kalau ngomong, anggaplah, bicaralah, baiklah, ngomong kayak lagi ngomongin firman Allah. Kak Felix tanya, kalau ngomongin firman sembarangan gak? Makanya kita ngerti, bayangin sungguh-sungguhnya. Karena ngomongnya menyampaikan, firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan siapa? Dengan apa? Dengan apa? Bacanya, ayatnya dengan apa itu? Kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi ternyata yang memampukan kamu melayani itu siapa? Iya, kekuatan dari Allah itu sendiri, kekuatan dari Tuhan. Lalu tujuannya adalah supaya, ada kata supaya, sama-sama bilang Kak Felix, supaya. Supaya itu berarti tujuannya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kak Felix tanya lagi, ada yang berulang gak kata-kata di sini sama ayat yang pertama kita baca ayat 7-nya? Segala sesuatu. Gak percaya? Ini tadi ayat 7-nya mana? Nih. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tapi ditutup bahwa segala sesuatu karena Yesus. Semoga Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus. Jadi ngomong gini, segala sesuatu dekat, segala sesuatu udah mau habis, segala sesuatu udah mau udahan nih. Tapi ujungnya ya segala sesuatu itu untuk Tuhan. Oke, sampai sini Kak Felix sudah jelasin. Ada pertanyaan? Coba kali lagi di kelas. Nggak ada ya? Oke, nah lanjutannya gini. Sehingga di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ini,
Khusus ayat 10 berbicara tentang karunia, bahasa aslinya tuh karisma. Sama-sama bilang Kak Felix, karisma. Karisma itu artinya adalah sesuatu yang diberikan karena kasih karunia Allah. Ada kata karena. Jadi diberikannya bukan karena kamunya oke, kamunya hebat, bukan karena kamunya dan lain-lain, bukan. Tapi karena kasih karunia Allah. Artinya dipercayakan sama Tuhan sendiri yang percayain sama kamu. Tuhan sendiri yang mau itu ada di dirimu. Tuhan yang kasih, bukan kamu yang usahakan. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Nah, Petrus di sini nggak bikin listnya panjang. Kalau teman-teman mau cek karunia roh yang agak banyak di Korintus, Paulus bisa menggambarkan cukup banyak ada di situ. Tapi di Petrus ini cuma dibagi ada 2. Oke, kurang lebih ke gambarnya ada 2. Nah, yang pertama karunia bicara. Ada 3 itu Kak Faiz bagi, ada teaching, preaching, encouragement. Preaching ngapain? Teaching ngapain? Ngajar. Preaching, khotbah, berkhotbah. Encouragement, kasih semangat buat orang lain. Gitu ya. Dari mana berarti karunia bicaranya nih? Pakai mulut. Tapi yang kedua karunia pelayanan. Ada service, hospitality, helping. Melayani, mempedulikan orang lain, membantu orang lain. Ada 2 ini ke gambarnya. Bicara dan melayani. Nah, sehingga dari ayat yang kita udah bahas tadi, ada 5 ayat yang kita bahas, pembelajaran tentang ini. Bagaimana sih berarti jadi mengelolanya gitu ya. Kita tahu bahwa yang pertama ini dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karunia itu pemberian bukan bawaan. Artinya memang pemberian daripada Tuhan. Bukan udah lahir brojol ikut langsung. Enggak. Tapi berbicara tentang karunia itu pemberian dari Tuhan. Beda sama skill alami. Misalkan teman-teman di sini ada yang punya suara merdu. Dari kecil pita suaranya udah cakep banget. Udah ini banget. Sehingga dari kecil tuh ini anak bisa nyanyi nih. Dilesin nyanyi, jadi juara nyanyi kemana-mana misalnya gitu. Oh jadi pelayanan dan lain-lain. Ada dari kecil tapi karunia itu bukan skill. Ya bukan skill. Tapi itu jadi bagian pemberian Tuhan dari Roh Kudus. Tujuan utamanya untuk melayani. Kalau teman-teman baca di Korintus itu ya tujuan utamanya untuk melayani. Nah kita baca sama-sama ini. Ayatnya. Bener gak ada di sini? Nah? Bener gak ada di sini? Apa yang menggambarkan poin tadi? Kata-katanya. Ya, ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tadi ngomongin apa? Tuhan yang memberi. Nah, oke, Kak Felix ajak kalian belajar sama-sama bahwa ternyata di sini ayatnya menggambarkan, oh iya ya, kasih karunia Allah diurus dengan baik dengan kita melayani orang lain. Nah, ini ngomongin bahwa oh, ini karunia Tuhan yang percayain, itu yang ngomongin Allah, Tuhan yang percayain sama kehidupan kita. Ada ayat lain lagi nggak yang menggambarkannya? Ayat 11, nice. Ayat 11, bacanya apa itu? Kata-kata apa? Bagian mana yang menggambarkan poin tadi? Karunia pemberian. Yes, dianugerahkan Allah, ada anugerah tuh diberikan sama Allah, Tuhan yang kasih gitu ya. Nih cakep nih, asik nih belajar, kita belajar sama-sama, enak begini nih. Nah coba baca sama-sama ini. 1, 2, 3 talent, shows of me, give, points to. Nah ngomongin apa? Talenta tuh nunjukin kamu, oke, siapa? Oh Kak Fiari yang jago gitar, oh Kak Adi yang jago bass, oh Kak Kiel yang mana? Oh itu yang jago main drum, itu skill. Talent. Nunjukin itu, jadi gambarin yang Kak Adi yang mana sih atau Kak Kiel mana sih, itu loh yang jago main drum. Gambarin. Tapi kalau ngomongin talenta itu dia. Tapi kalau ngomongin karunia Tuhan. Walaupun dalam pengertiannya skill pun, talent pun kita ngerti itu juga dari Tuhan sehingga dipakai untuk Tuhan. Tapi ngomongin karunia jelas-jelas yang tadi kita bahas itu menunjukkan dia persis dirinya yang mempercayakan. Karena dia juga yang menganugerahkan. Oke, yang kedua poinnya. Karunia itu dipakai untuk sesama. Baca 1, 2, 3. Karunia dipakai untuk sesama. Ini Kak Faiz tulis di bawahnya. Bukan untuk ego kita tapi untuk gereja. Gereja bukan ngomongin gereja gini mingguan ya. Gereja itu ngomongin membangkitkan sama-sama nih. Anak-anak Tuhan bersama-sama.
Ya, ayat mana yang menggambarkan poin ini? Coba cek. Ayat berapa? 10, oke, salah satunya ada di ayat 10. Karena ada kata apa? Melayani seorang akan yang lain. Terus ada ayat apa lagi? Ayat berapa lagi? Ayat 8. Kenapa ayat 8? Ada kata seorang akan yang lain lagi. Itu kan ngomongin bersama kan, buat orang lain kan? Oke, ada lagi nggak? Ayat berapa? 10 udah, 8 ada. 9. Karena kenapa? Karena ada seorang akan yang lain lagi, ngerti ya? Jadi 8, 9, 10 itu menggambarkan bahwa iya ternyata karunia itu untuk seorang akan yang lain, untuk orang lain. Jadi karena itu dipakai untuk sesama. Sehingga bacaan yang kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Give, belum chat. Give is for live. Live-nya siapa yang diangkat tapi? Bukan ngangkat dirimu sendiri, tapi apa yang diangkat? Sesama, membantu sesama, menolong sesama, itu dia. Oke, poin yang ketiga. 1, 2, 3. Karunia harus dipakai dengan kasih. Karena karunia tanpa kasih hanyalah kosong. Kosong tuh gini, kamu melakukan sesuatu tadi dengan ngedumel, sungut-sungut, nggak ada artinya sebenarnya. Iya sih melakukan, tapi nggak ada artinya kalau tanpa kasih di dalammu. Ngelakuin semuanya, nolongin orang, yaudah nih aku tolongin deh. Tapi tidak dasar kasih itu kosong. Ya, coba ayat mana yang menggambarkan karunia harus dipakai dengan kasih? Ayat 8, nice. Karena ada kata kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Ada ayat lain nggak? Ngomongin kasih. 9 ada nggak? Oke, gambar gini. Kalau kasih tumpangan, memperdulikan orang lain, itu mengasihi nggak? Iya nggak? Iya dong, kalau kamu nolongin orang lain mengasihi nggak? Tanda mengasihi kan kalau Kak Felix nih, tahu kalian ketemu di jalan, terus Kak Felix lagi kepanasan sendirian gitu. Terus itu Kak Felix tuh, mama biar Kak Felix bareng ikut. Kan karena kalian sayang, mengasihi. Nah artinya ngomongin memberi tumpangan mengasihi. Oke, ayat 9 juga ya. Ada ayat lagi nggak? Ayat 10 dong. Melayani seorang akan yang lain. Baiknya karena kasih. Oke. Sehingga ini yang Kak Felix tulis nih. Nih ya. Give without love is noise. Give with love is voice. Ngomongin gini, ketika kita mengasihi, memberi tanpa ada kasih itu kayak berisik, sama-sama bilang Kak Felix, berisik. Kamu banyak kasih tahu orang, kamu tuh harusnya begini tahu, kamu tuh harusnya begini tahu, kamu tuh begini gini, berisik banget. Kalau tanpa kasih, pengennya ngerasa kamu lebih baik dari mereka. Merasa aku bisa ini, wah bener-bener kayak aku yang bisa. Berisik jadinya. Tapi ketika kamu memberitahukan sesuatu tapi karena sayang, karena mengasihi, karena pengen yang terbaik, melihat apa yang teman-teman atau saudaramu, orang tua yang ada karena kasih, itu jadi suara yang merdu untuk mereka. Oke. Yang terakhir, sama-sama 1, 2, 3. Karunia itu untuk Kak Felix di bawahnya. Akhir dari semua karunia bukan karunianya kamu punya. Sekali lagi ya. Akhir dari semua karunia bukan karena karunianya kamu punya. Tapi akhir dari semuanya karunia itu untuk mempermuliakan Tuhan. The ultimate purpose of gift, God glorified. Jadi apa yang Tuhan percayakan karunia di dalam hidupmu, ujungnya harusnya ngapain? Kemuliaan Tuhan. Ayat berapa? Nice, ayat 11. Karena ujung-ujungnya ngomong gini, dalam segala sesuatu, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kenapa Allah dimuliakan dalam Yesus Kristus? Alasannya? Ayatnya bilang gini, karena yang empunya kemuliaan dan kuasa Dia sampai selama-lamanya. Dimuliakan, akhir segala sesuatu udah dekat, biar Dia yang dimuliakan dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena kemuliaan Dia yang punya, segalanya Dia yang punya sampai selama-lamanya. Bilang sama Kak Felix, segalanya sampai selama-lamanya Tuhan yang punya. Sehingga harusnya hidup kita pun yang dipercayakan dalam hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Kita baca terakhir ini. The gift is not the end. Glory to God is the end.
Jadi apa yang kamu punya karunia-Nya ujungnya mempermuliakan Tuhan. Sehingga ini jadi putarannya. Dari tadi kita bahas kurang lebih setengah jam ini putarannya. Sehingga karunia yang Tuhan percayakan sama gini, give dari siapa? Untuk apa? Baca itu dulu, give terus ke serve. Untuk apa? Melayani sesama. Oke. Dengan apa? Dengan kasih. Sehingga memuliakan Tuhan. Terus kenapa sih memuliakan Tuhan? Circle-nya coba lihat. Karena dari Tuhan. Jadi balik-balik lagi akan begitu. Dari Tuhan untuk melayani sesama dengan kasih sehingga mempermuliakan Tuhan. Dari Tuhan ingat untuk kepentingan bersama dengan kasih sehingga memuliakan Tuhan. Ingat lagi begitu. Vivian sih, wah keren banget kamu nggak? Ingat. Ini dari Tuhan untuk, ngerti nggak maksudnya? Ulang circle gitu terus. Itu pelayan, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sehingga jadi pertanyaan bagi kita. Mungkin teman-teman belum tahu nih, Kak Felix, aku belum tahu karunia apa yang Tuhan percayain. Oke, nggak apa-apa dalam perjalanannya. Berdoa ke depan nanti Youngsters bisa bikin ada toolsnya buat kalian tahu apa yang Tuhan percayain karunia-Nya apa dalam hidup kalian. Tapi bukan itu. Yang dibahas hari ini lagi nih. Nanti punya nggak punya pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan kasih. Pasti ada sama hidup kalian. Waktu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kalian sepaket dengan karunia-Nya yang ada di dalam hidupmu untuk dipakai. Ujungnya mempermuliakan Dia. Tapi pertanyaannya, gimana kelolanya? Gimana pakainya? Gimana caranya? Tadi udah bahas di semua dan akhirnya jadi buat kita berpikir, apakah saya pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan atau tidak? Karena ujungnya kita mesti ngerti ini. Karunia yang Tuhan kasih, Kak Felix nggak tahu persis nanti teman-teman, adik-adik dipercayain apa sama Tuhan. Tapi Kak Felix titip pesan ini, ingat, karunia bukan buat pamer. Mungkin Tuhan bisa kasih kamu karunia apapun. Bisa menyembuhkan, bisa karunia mendatangkan kebaikan buat orang lain. Apapun itulah, Kak Felix nggak ngerti deh. Kalian punya apapun sendiri yang Tuhan akan percayain ke depan. Tapi ingat, bukan buat pamer. Tapi buat mengasihi. Bukan buat nonjolin dirimu sendiri. Tapi buat meninggikan Tuhan atau Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat firman ini. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami pun ada karena Tuhan. Sehingga dengan pengertian itu kami juga mengerti bahwa dalam segala kebisaan kami, karunia yang Tuhan percayakan, dalam hal ini karunia-karunia roh yang ada, apapun itu, karunia rohani yang ada dalam hidup kami, itu pun karena Tuhan. Sehingga kami tahu, kami dalam beberapa waktu tadi mendengarkan firman Tuhan dan memahami bersama bahwa dalam hari-hari yang ada, ini semua pemberian Tuhan. Kami pakai untuk kepentingan bersama, untuk orang lain. Dengan kasih. Bukan kasih kami, tapi kasih yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sehingga ujungnya mempermuliakan Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang ada dalam hidup kami pastinya yang Tuhan titipin bukan tentang diri kami sendiri. Enggak pernah Tuhan kasih sama hidup kami tentang kami. Tapi tentang kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga balik-balik tentang Tuhan. Yang bisa dinikmati sama banyak orang melalui kehidupan kami. Hamba berhenti berbicara. Biar Roh Kudus terus menerjemahkan buat adik-adik yang ada. Buat kami semua yang mendengarkan firman ini. Biar terus pakai hidup kami terus mempermuliakan Engkau. Sehingga banyak orang bisa ngelihat Tuhan melalui hidup kami. Maka mereka bisa menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kami tahu kami ada karena Injil itu sendiri Kristus yang mati bagi kami. Sehingga itu juga yang membangkitkan kami, Kristus yang bangkit. Untuk bisa membangkitkan hidup kami. Dan Roh Kudus ada jadi bagian kami yang memampukan kami mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Sekali lagi, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10,
jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.